Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri dengan NIM 24140100112. Di sini saya akan menampilkan tugas individu tafsir Tarbawi dengan surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Pada ayat 27, ayat ini turun karena pada masa Arab dahulu sebagian orang memiliki kebiasaan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ada yang langsung masuk begitu saja atau memanggil dari depan rumah tanpa memberi salam. Kebiasaan tersebut dapat membuat penghuni rumah merasa tidak nyaman, bahkan bisa membuka aurat atau rahasia keluarga yang tidak ingin dilihat orang lain. Menurut riwayat tafsir, seorang perempuan dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan bahwa terkadang ada seseorang masuk ke rumahnya secara tiba-tiba ketika dirinya sedang dalam keadaan yang tidak pantas dilihat. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai aturan tentang adab meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke rumah orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa sebelum memasuki rumah orang lain itu seseorang harus meminta izin terlebih dahulu, mengucapkan salam dan menunggu jawaban dari penghuni rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, privasi dan kenyamanan seseorang. Selanjutnya yaitu ayat 28. Ayat ini turun sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya. Pada masa itu ada orang yang merasa tersinggung atau marah jika tidak diizinkan masuk ke rumah seseorang. Padahal pemilik rumah memiliki hak untuk menerima ataupun menolak tamu. Karena itu Allah menegaskan bahwa jika seseorang tidak mendapat izin masuk atau diminta kembali, maka ia harus pulang dengan lapang dada dan tidak boleh tersinggung. Sikap ini lebih suci dan lebih baik di sisi Allah karena menunjukkan penghormatan terhadap hak dan privasi orang lain. Ayat ini juga mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh memaksa masuk atau merasa kecewa jika tidak diterima karena mungkin penghuni rumah itu sedang sibuk atau memiliki alasan tertentu. Selanjutnya yaitu ayat 29. Ayat ini turun untuk memberikan penjelasan bahwa tidak semua tempat harus diminta izin seperti rumah pribadi. Ada tempat-tempat umum yang memang disediakan untuk kepentingan bersama seperti tempat singgah, penginapan, toko, pasar, atau bangunan umum lainnya. Pada tempat-tempat seperti ini, seseorang boleh masuk tanpa izin khusus selama tidak merugikan orang lain dan tetap menjaga adab.
Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga manusia tetap harus menjaga sikap dan niatnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama itu ada pendidikan adab dan sopan santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya memiliki adab ketika bertamu, seperti meminta izin dan mengucapkan salam. Pendidikan adab sangat penting karena mencerminkan akhlak seseorang dalam kehidupan sosial. Dengan sopan santun, hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis dan saling menghormati. Yang kedua itu ada pendidikan menghargai privasi orang lain. Allah melarang seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak privasi yang harus dihormati. Nilai ini mendidik manusia agar tidak mencampuri urusan pribadi orang lain atau melihat sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga itu ada pendidikan kesabaran dan mengendalikan diri. Yang ketiga itu ada pendidikan kesabaran dan mengendalikan diri. Ketika tidak diizinkan masuk, seseorang diperintahkan untuk kembali tanpa marah ataupun merasa kecewa. Nilai ini mengajarkan kesabaran, pengendalian emosi, dan sikap menghargai keputusan orang lain. Yang keempat yaitu pendidikan mengucapkan salam. Mengucapkan salam sebelum masuk rumah menunjuk doa, penghormatan, dan bentuk kasih sayang kepada sesama muslim. Salam juga mempererat hubungan keluarga persaudaraan dan menciptakan suasana damai. Yang kelima yaitu pendidikan menjaga kehormatan dan aurat. Ayat ini turun untuk melindungi kehormatan penghuni rumah agar aurat atau keadaan pribadi mereka itu tidak terlihat orang lain. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga rasa malu dan kehormatan dalam Islam. Dan nilai-nilai pendidikan terakhir yaitu pendidikan hak dan batasan sosial. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang itu memiliki hak atas rumah dan kehidupannya. Orang lain tidak boleh memaksa masuk atau melanggar batas yang telah ditetapkan. Pendidikan ini penting agar tercipta kehidupan sosial yang tertib dan saling menghargai. Itu saja dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah ataupun perkata perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.